Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansan Irawan, peserta Leksam Bedas tahun 2025. Saya akan menjawab tantangan pada bulan April. Ya, kali ini tentang cerpen yang berjudul Kembali kepada Kesucian. Langit pagi tampak bersih, seolah ikut merayakan kedatangan Idul Fitri di sebuah desa kecil bernama Sumberjati. Suasana sahdu terasa di setiap sudut, takbir menggema dari surau-surau kecil menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Di antara kerumunan orang yang siap menuju lapangan untuk sholat id, tampak seorang laki parubaya mengenakan baju koko putih bersih dan sarung batik, namanya Pak Harun. Seorang pensiunan guru agama yang dikenal bijaksana dan rendah hati. Pak Harun berjalan perlahan menuju lapangan, ditemani cucunya yang baru duduk di bangku kelas 5 SD, yaitu Rizky. Bocah itu nampak riang, memegang erat tangan kakeknya sambil sesekali melompat kecil. "Kakek, nanti setelah sholat kita langsung ke rumah Uwadarto ya. Aku mau ketemu Ayu," kata Rizky dengan ekspresi yang polos. Pak Harun tersenyum tipis. "Iya, tapi sebelum itu kita keliling dulu ya, minta maaf dulu ya. Minta maaf ke tetangga-tetangga, itu penting. Rizky, kita harus bersih hati, bukan cuma bersih bajunya." Sholat id berjalan husu. Umat berkumpul, duduk berbaris rapi dalam balutan pakaian terbaik mereka. Setelah khutbah selesai, orang-orang saling bersalaman, menundukkan hati, memeluk hangat, seolah dosa luruh bersama linangan air mata yang jatuh tanpa diminta. Sepulang dari sholat, Pak Harun mengajak Rizky berkeliling. Mereka mampir ke rumah Bu Asih, tetangga sebelah yang sudah janda sejak lama. Lalu ke rumah Pak Darto, kakak kandungnya yang sejak 2 tahun lalu bersitegang dengan masalah warisan orang tua. Waktu itu Pak Darto merasa dirugikan karena sawah peninggalan orang tua dibagi tidak sesuai harapannya. Sejak saat itu hubungannya saling membeku. Di depan rumah Pak Darto, Pak Harun berhenti. Rizky menatap wajah kakeknya yang tiba-tiba nampak ragu. "Kakek, ayo dong," kata kakek, "tadi kita harus minta maaf, bersihkan hati kan?" Pak Harun menarik napas panjang. Ia menatap pintu rumah itu, lalu tersenyum pada cucunya. "Kamu benar, nak." Ia mengetuk pelan. Tak lama kemudian pintu terbuka. Muncul wajah Pak Darto yang kaget sekaligus bingung melihat kedatangan adiknya. "Assalamualaikum, Kang," sapa Pak Harun dengan lembut. Pak Darto terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Waalaikumsalam, silakan masuk." Namun Pak Harun tak langsung masuk. Ia memandang mata kakaknya dalam-dalam. "Kang, hari ini Idul Fitri. Saya datang bukan sebagai adik yang dulu Kang Darto marahi. Saya datang sebagai saudaramu yang ingin minta maaf kalau pernah menyakitimu. Dunia ini sebentar, Kang. Kalau hati terus disimpan luka, bagaimana kita bisa kembali suci?" Kemudian Pak Darto menunduk. Bibirnya gemetar. Ia memeluk Pak Harun dengan mata basah. "Maafkan juga saya, Harun. Saya terlalu keras kepala. Saya yang salah waktu itu, tapi saya gengsi mau bicara duluan." Pelukan dua saudara itu menjadi saksi kebesaran Hari Fitri. Rizky tersenyum melihat kakeknya dan Pak Darto saling memaafkan. Di ruang tamu rumah sederhana itu, mereka duduk bersama, makan ketupat dan opor sambil mengenang masa kecil. Hari itu Pak Harun tidak hanya mengajaknya atau mengajarkannya kepada Rizky tentang arti sholat id atau takbir, tapi juga tentang keberanian untuk memaafkan dan meminta maaf. Sebuah pelajaran yang lebih dalam dari sekedar ritual. Sore harinya setelah lelah bersilaturahmi, Rizky duduk di beranda
bersama kakeknya. Angin sepoi-sepoi meniup lembut membawa aroma khas hari raya. "Kakek," kata Rizky pelan, "kalau kita sudah saling memaafkan, apakah itu artinya kita sudah kembali suci?" Pak Harun tersenyum. "Kembali suci itu bukan berarti kita jadi sempurna, nak. Tapi kita berusaha membersihkan hati kita dari dendam, iri, dan keburukan lainnya. Seperti baju kotor yang dicuci akan kotor lagi kalau tidak dijaga. Jadi kita harus selalu menjaga hati senantiasa setiap waktu." Rizky mengangguk. "Aku mau jadi anak yang baik terus, biar hatiku tetap bersih." Pak Harun mengusap kepala cucunya. Itulah hikmah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bukan hanya hari ini, tapi untuk selamanya. Dan senja pun datang, membawa kehangatan yang tidak biasa. Di langit yang mulai berwarna jingga, tampak siluet seorang kakek dan cucunya yang duduk berdampingan. Menjadi simbol sederhana dari cinta, maaf, dan harapan akan dunia yang lebih damai. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.